Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Lentera Berkah. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim penting bagi kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan juga yang dilarang dalam Islam. Agama Islam telah dengan jelas memberikan panduan-panduan bagi manusia. Di antara panduan yang jelas terlihat masalah larangan untuk memelihara hewan tertentu. Setidaknya ada 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Larangan tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan menjauhi larangan tersebut. Berikut 6 hewan yang dilarang dipelihara di dalam Islam. Yang pertama adalah anjing. Salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam adalah anjing. Hal ini disebabkan karena air liur anjing dianggap najis. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing berburu, maka berkuranglah setiap hari daripada pahala perbuatannya 2 kirot. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga ternak atau berburu, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebanyak kirot. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Alasan lain mengapa Islam melarang memelihara anjing adalah karena malaikat tidak akan memandangi rumah orang yang di dalamnya ada anjing. Hal tersebut dikatakan Rasulullah SAW mendengar cerita malaikat Jibril yang berkata kepadanya, tadi malam saya datang ke rumahmu, tidak ada satupun yang mengganggu. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Lalu yang kedua, ular. Ular yang termasuk hewan yang dilarang dalam Islam untuk dipelihara. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu dengannya, bukan untuk dipelihara. Hal ini didasarkan pada salah satu hadis yang menyatakan bahwa siapa yang membunuh ular hitam ketika kalungnya ada dalam rantai makanan, maka memusnahkan ular akan merusak keseimbangan alam. Lalu yang ketiga, elang. Elang adalah hewan yang dilarang dalam agama Islam. Selain merupakan hewan yang harus dilestarikan, elang juga termasuk burung pemangsa dalam siklus rantai makanan, sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Selain itu, burung-burung termasuk elang juga umat dan hamba Allah, sehingga kita dilarang untuk memelihara, memburu atau membunuhnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 38, dan tidak ada binatang di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Selanjutnya yang keempat adalah tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh karena itu Islam melarang kita untuk memeliharanya. Selain itu, tikus juga merupakan salah satu hewan pembawa penyakit. Tikus hidup dalam lingkungan yang kotor dan makanan yang kotor, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari iman dalam agama Islam, sehingga menjaga rumah dari tikus yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit sangat dianjurkan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi kebersihan sebagian dari iman. Kemudian yang kelima adalah gagak. Gagak, khususnya gagak yang memiliki punggung dan perut putih, juga dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan untuk dibunuh. Gagak juga bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan dan juga kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada suatu hadis di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Allah memerintahkan untuk membunuh burung gagak yang hitam karena telah meratapi matinya anaknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lainnya,
Rasulullah SAW juga pernah bersabda, 5 jenis hewan yang seluruh fisiknya fasik boleh dibunuh di tanah suci, yaitu burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, cicak. Cicak meskipun sering berkeliaran di rumah juga dilarang untuk dipelihara. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, sebab cicak termasuk hewan pengganggu dan hani wayuh. Siapa saja yang membunuhnya sekali pukulan, maka mendapatkan pahala. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maksudnya, selain itu untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian hewan juga merupakan kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dari hewan-hewan yang mendatangkan bahaya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.